Oke, kali ini kita bakal bahas salah satu token kripto yang lagi heboh banget nih, Floki. Dengar namanya sih kayaknya cuma meme ya, tapi ternyata ambisinya itu jauh lebih gede dari sekedar jadi lelucon. Kita mulai dari angka yang jujur aja bikin geger dunia kripto. Coba bayangin, cuma dalam 2 minggu, para investor raksasa, iya yang biasa kita sebut whales, itu nyuntikin dana lebih dari 93 juta dolar ke Floki. Gila kan? Nah, suntikan dana segede itu langsung bikin harga token FLOK meroket, mecahin rekor tertingginya sepanjang masa. Jelas aja para investor pada pesta. Tapi, ini juga bikin kita semua mikir dan nanya satu hal yang penting banget. Jadi pertanyaannya apa sih sebenarnya yang bikin harganya bisa meledak kayak gini? Dan yang lebih penting, bakal tahan lama nggak nih? Nah, buat jawab itu semua, kita harus kenal dulu. Apa itu Floki? Oke, buat ngerti potensi Floki, kita coba mundur dikit, lihat asal-usulnya. Jadi gini, Floki ini masuk ke dalam satu keluarga kripto yang unik banget. Di antara 3 koin anjing paling top, Floki ini yang paling bontot, baru muncul tahun 2021. Beda dari senior-seniornya, inspirasi Floki ini datang langsung dari anjing Shiba Inu-nya Elon Musk. Nah, ingat-ingat detail ini ya, karena bakal penting banget nanti. Tapi nih, beda sama pendahulunya yang cuma buat iseng-iseng, komunitas Floki ini ternyata makin serius. Mereka bener-bener niat mau bangun proyek yang punya kegunaan di dunia nyata. Jadi yang tadinya cuma meme, sekarang jadi punya misi. Dan ambisi mereka ini nggak main-main loh. Mereka mau bangun satu ekosistem lengkap. Ada game metaverse namanya Valhalla, ada produk DeFi lewat Flokify, bahkan ada platform edukasi dan kegiatan amal. Tujuannya cuma satu, ngasih manfaat nyata buat para penggunanya. Terus gimana caranya mereka ngejaga nilai tokennya? Nah, disinilah kita masuk ke konsep kuncinya, tokenomic deflasi. Gampangnya, ini adalah model yang dibikin supaya jumlah tokennya makin lama makin sedikit dan ya makin langka. Jadi mereka nggak sekedar bakar token gitu aja. Supply Floki itu berkurang secara organik seiring ramainya aktivitas di platform mereka. Artinya apa? Makin sukses ekosistemnya, makin langka juga tokennya. Ini kan jadi hubungan saling menguntungkan yang keren banget buat para holdernya. Oke, sekarang kita udah paham nih Floki ini mau jadi apa. Yuk kita balik lagi ke misteri di awal tadi. Sebenarnya apa sih pemicu ledakan harga yang gila-gilaan itu? Jawabannya ternyata ada di data on-chain atau data transaksi di blockchain. Dari situ kelihatan jelas kalau ada investor-investor gede yang jago banget yang sengaja borong Floki secara besar-besaran dan terkoordinasi pas sebelum harganya meroket. Angkanya benar-benar bikin melongo. Cuma dalam 2 minggu, para whales itu ngeguyur lebih dari 93 juta dolar. Nggak cuma itu, para smart money, ini sebutan buat investor jago yang langkahnya selalu strategis, juga ikutan nambahin lebih dari 200 ribu dolar. Ini nunjukin kalau mereka pede banget. Mereka yakin token ini harganya masih bisa naik lagi. Nah, keyakinan dari pemain-pemain besar inilah yang akhirnya bikin heboh dan nular ke seluruh pasar. Tapi aksi borong dari para paus ini nggak terjadi gitu aja loh. Ini semua bagian dari sebuah fenomena yang lebih besar, yang sebenarnya jadi namanya pasar meme coin, yaitu sentimen pasar. Dan ini bukan cuma omong kosong loh. Penelitian akademis bahkan udah ngebuktiin apa yang kita semua curigai. Harga meme coin itu sangat-sangat dipengaruhi sama hype di media sosial. Apalagi kalau yang ngomong itu tokoh-tokoh terkenal. Kalau ngomongin soal ini, contoh paling pas ya jelas Elon Musk. Kita semua tahu kan gimana satu tweetan dari dia bisa bikin harga koin-koin anjing ini langsung terbang ke bulan dalam sekejap. Artinya apa? Buat meme coin, perhatian itu ibarat mata uangnya sendiri. Nilainya itu sering banget bukan datang dari fundamental, tapi dari sentimen, dari seberapa viral dia, dan tentu saja dari FOMO, alias takut ketinggalan kereta. Nah, inilah yang jadi tantangan utama buat Floki. Di satu sisi, mereka punya ambisi yang serius banget. Tapi di sisi lain, mereka main di pasar yang super liar dan digerakin sama meme. Jadi kayak dua sisi mata uang ya. Di satu sisi, Floki punya strategi keren buat menciptakan nilai, contohnya ya modal supply deflasinya itu. Tapi di sisi lain, dia juga harus berhadapan sama semua resiko pasar yang digerakin hype, kayak harga yang naik turun gila-gilaan dan anggapan kalau nilainya nggak fundamental. Dan resiko ini beneran nyata loh, volatilitasnya itu gila.
harga bisa anjlok secepat naiknya. Belum lagi ada skema pump and dump, di mana harga sengaja digoreng tinggi terus dibanting. Jadi para investor harus benar-benar sadar kalau ini arena yang sangat spekulatif, di mana sentimen pasar bisa berubah dalam hitungan detik. Ini yang ninggalin kita sama satu pertanyaan besar di akhir. Apakah sebuah proyek yang lahir dari meme bisa beneran membangun masa depan yang solid berdasarkan kegunaan? Atau selamanya cuma akan jadi penumpang di atas ombak hype? Nah, tantangan terbesar Floki adalah membuktikan kalau mereka bisa jadi keduanya. Terima kasih sudah menyimak kupasan soal Floki kali ini.